Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam program Setetes Embun dari WBI Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hukum kama. Apakah hukum kama itu? Kama dalam bahasa Pali dan karma dalam bahasa Sanskerta. Kama sendiri berarti perbuatan. Sedangkan hukum kama adalah hukum sebab dan akibat. Sang Buddha dalam Samyutta Nikaya 1 227 menjelaskan tentang hukum kama sebagai berikut. Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih dan engkau pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Hukum kama pasti berlaku bagi semua makhluk tanpa kecuali kepada yang mempercayai maupun yang tidak mempercayainya, seperti hukum alam yang akan tetap berjalan. Sebagai umat Buddha, tentu saja kita harus mengerti dan memahami arti ajaran Sang Buddha. Sebab kalau kita tidak berusaha untuk memahaminya, samalah artinya bahwa kita sebagai umat Buddha KTP. Pandangan keliru yang sering diartikan mengenai kama adalah anggapan bahwa kama adalah hal yang buruk saja. Apabila sedang mengalami hal buruk atau malapetaka disebut sedang kena karma, padahal bukan seperti itu. Kama dapat dibagi menjadi 3. Kama pikiran, mano kama, kama ucapan, waci kama, kama perbuatan, kaya kama. Apabila kita memiliki niat baik, ingin berdana, kita sudah melakukan mano kama. Dan bila kita merasa benci kepada seseorang dan timbul keinginan jahat, kita juga sudah melakukan mano kama. Kadangkala kita sering berucap baik dan buruk. Misalnya ketika marah terhadap anak. Mungkin orang tua mengatakan hal buruk kepada anaknya. Berarti orang tua tersebut sudah melakukan waci kama. Sedangkan kaya kama dilakukan dengan tindakan atau perbuatan dengan tubuh jasmani. Ada kusala kama yaitu perbuatan baik. Dan akusala kama yaitu perbuatan buruk. Ada 10 jenis kama baik. 1. Gemar beramal dan bermurah hati akan berakibat dengan diperolehnya kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. 2. Hidup bersusila mengakibatkan terlahir kembali dalam keluarga luhur yang keadaannya berbahagia. 3. Bermeditasi berakibat dengan terlahir kembali di alam-alam sorga. 4. Berendah hati dan hormat menyebabkan terlahir kembali dalam keluarga luhur. 5. Berbakti berbuah dengan diperolehnya penghargaan dari masyarakat. 6. Cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, berbuah dengan terlahir kembali dalam keadaan berlebih-lebihan dalam banyak hal. 7. Bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain, menyebabkan terlahir dalam lingkungan yang mengembirakan. 8. Sering mendengarkan dhamma, berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. 9. Menyebarkan dhamma, berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. 10. Meluruskan pandangan orang lain, berbuah dengan diperkuatnya keyakinan. Ada 10 jenis kama buruk, yaitu 1. Pembunuhan. Akibatnya pendek umur, berpenyakitan, senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakutan, dijauhi orang. 2. Pencurian. Akibatnya kemiskinan, dinista, dan dihina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasa tak tercapai. Penghidupannya senantiasa tergantung pada orang lain. Yang ketiga, perbuatan asusila.
Akibatnya mempunyai banyak musuh, beristri atau bersuami yang tidak disenangi, terlahir sebagai pria atau wanita yang tidak normal perasaan seksnya. Yang keempat, berdusta. Akibatnya menjadi sasaran penghinaan, tidak dipercaya khalayak ramai. Yang kelima, berguncing. Akibatnya kehilangan sahabat-sahabat tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, kata-kata kasar dan kotor. Akibatnya sering didakwa yang bukan-bukan oleh orang lain. Yang tujuh, omong kosong. Akibatnya bertubuh cacat, berbicara tidak tegas, tidak dipercaya oleh khalayak ramai. Yang kedelapan, keserakahan. Akibatnya tidak tercapai keinginan yang sangat diharap-harapkan. Yang kesembilan, dendam. Kemauan jahat atau niat untuk mencelakakan makhluk lain. Akibatnya buruk rupa, macam-macam penyakit, watak tercela. Yang kesepuluh, pandangan salah. Akibatnya tidak melihat keadaan yang sewajarnya, kurang bijaksana, kurang cerdas, penyakit yang lama sembuhnya, pendapat yang tercela. Akusala Garuka Kama adalah perbuatan buruk yang sangat berat dan mengakibatkan manusia yang melakukannya akan terakhir di neraka Awici. 1. Membunuh ibu. 2. Membunuh ayah. 3. Membunuh seorang arahat. 4. Melukai seorang Buddha. 5. Menyebabkan perpecahan dalam sangha. Demikianlah sedikit dari saya mengenai hukum kama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.